Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, kembali dalam majelis kitab kita di kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita akan masuk ke pembahasan masih dalam sholat sunnah. Kalau di episode sebelumnya kita telah membahas sholat sunnah yang berulang setahun gitu ya. Kali ini insya Allah kita akan masuk ke pembahasan sholat sunnah yang disebabkan oleh sesuatu. Apa saja? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Al-qismu ar-rabi' min an-nawafili ma yata'allaqu bi asbabin 'aridah wa la yata'allaqu bil mawaqit wa hiya 9. Ada 9 salat yang berkaitan dengan terjadinya sebab tertentu, terjadi karena sebab tertentu dan tidak ada urusannya dengan waktu sebenarnya. Pertama, salatul khusuf wal kusuf. Salat matahari, gerhana matahari dan gerhana rembulan. Wal istisqa, salat minta hujan. Salat janazah wa tahiyatul masjid. Rakaatil wudu, 2 rakaat setelah wudu, rakaataini ba'dal azan wal iqamah, 2 rakaat setelah antara azan dan iqamah, wa rakaataini indal khuruj minal manzil wa dukhul fihi, 2 rakaat ketika ingin keluar dan masuk rumah, ya, dan lain sebagainya. Pertama, salatul khusuf, ya, salat gerhana baik matahari maupun bulan. Kata Nabi SAW, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aytum dhalika fafza'u ila dzikrillahi wassalah. Kata Nabi SAW, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, 2 tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani. Dia tidak mengalami gerhana, ya, karena disebabkan oleh meninggalnya seseorang atau hidupnya. Kata Nabi, fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila dzikrillahi wassalah. Kalau kalian melihat fenomena gerhana matahari dan bulan, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan melakukan salat. Kenapa? Karena ketika itu anak Nabi Ibrahim meninggal, anaknya Nabi SAW meninggal, namanya Ibrahim. Kebetulan bersamaan dengan gerhana matahari. Jadi manusia menganggap, oh ini gerhana ini gara-gara meninggalnya Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Baik. Jadi itu bantahan langsung, itu bukan terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang, tapi karena fenomena alam dan Allah mau itu. Maka ketika lihat fenomena itu, maka segeralah kita mengingat Allah dan sholat. Tata caranya, ya teman-teman, sholat ini 2 rakaat, dilakukan secara berjamaah seperti biasa. Di masjid, boleh di masjid gitu ya. 2 rakaat, setiap 1 rakaat ada 2 ruku. Ya nanti mungkin simulasinya baca ya takbir pertama, baca Al-Fatihah terus surat, terus ruku. Terbangun lagi Al-Fatihah dan surat, terus ruku, terus sujud gitu ya. Ruku, i'tidal dan lain sebagainya. Jadi ada 4 ruku di 2 rakaat ini kira-kira gitu. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa cari sendiri nanti 2 rakaat ini seperti apa. Ya, itu kira-kira sholat khusuf dan kusuf, sholat gerhana gitu ya. Yang kedua, sholat istisqa. Sholatul istisqa. Sholat istisqa ini sholat minta hujan, minta air dari Allah Azza wa Jalla atau kepada Allah. Fa idza gharat al-anhar wa inqata'at al-amtar aw inharat qanah fa yustahabu lil imam an ya'mura an-nas awalan bi siyami 3 ayyam wa ma ataqu min as-sadaqah wal khuruj min al-madhalim wa tawbah min al-ma'asi thumma yakhruj bihim fil yawm ar-rabi' wa bil ajaizi was sibyan
mutadhifina fi thiyabin bidhillah wastikana mutawadhi'ina bi khilafil 'id wa qila yustahabu ikhrajud dawab li musyarakatiha fil hajah. Nah, ini teman-teman, ketika kemarau melanda, sungai mengering gitu ya, kita disunahkan untuk minta hujan kepada Allah dengan salat, yaitu salat istisqa. Si imam di sini pemimpin sebuah tempat tadi, negeri atau sebuah wilayah itu, ya, pemerintahnya memerintahkan masyarakatnya untuk puasa 3 hari. Jadi sebelum sholat istisqa dilakukan di hari keempat, semuanya diminta puasa 3 hari. Saya pertama ya. Kemudian wa ma ataqum minas shadaqah. Perintahnya yang kedua sedekah. Kemudian wal khuruj minal madzalim. Kalau ada kezaliman, ayo ditinggalkan dulu gitu, mungkin ditinggalkan, ayo berusaha semua sekuat tenaga. Kemudian taubat dari maksiat. Kemudian nanti di hari keempat baru keluar. Baru kita semuanya diperintahkan, ayo semuanya siap-siap ke tanah lapang gitu ya. Kita mau sholat istisqa. Kemudian nanti dengan kondisi pakai baju seperti baju yang compang-camping lah gitu kira-kira. Tidak seperti sholat id. Kalau sholat id kan baju terbaik ya. Kalau ini sholat istisqa, baju yang terburuk yang kita punya pakai. Untuk menandakan kita ini sangat butuh Allah gitu ya. Padahal Allah lebih tahu tentang kondisi kita, tapi kita seakan datang dengan kondisi yang, ya Allah ini payah banget, ini buruk, ini nggak semestinya kayak gini gitu ya. Bahkan juga diminta untuk membawa hewan-hewan ternak tuh, kambing ya apa segala macam. Nah, ini mungkin ada sedikit ya pengalaman ya mungkin teman-teman ya. Meskipun saya nggak katakan ini sebuah kesalahan secara mutlak, tapi saya pernah mengalami ketika masih di Arab Saudi, masih kuliah gitu ya. Kalau ada perintah dari raja, waktu kita kan tinggal di sana kan karena kerajaan, perintah dari raja untuk besok sholat istisqa. Jadi besoknya itu malamnya, subuhnya kita sholat istisqa tanpa memperhatikan adab-adab yang tadi saya katakan. Puasa dulu 3 hari, diminta taubat, diminta sedekah, diminta ini, gitu kira-kira. Jadi ya kayaknya terlalu instan mungkin menurut saya gitu ya. Dimana kita diperintahkan untuk merasa hina di hadapan Allah di kondisi-kondisi sebelum sholat istisqa. Ya 3 hari puasa untuk menahan haus, lapar gitu kan. Diminta untuk taubat, minta sedekah dan lain sebagainya. Baru di hari keempat kita melakukan sholat istisqa. Baik. Kemudian walau kharaja ahlu dhimmati aidan mutamayyizin lam yamtani'u fa idza ijtama'u fil musalla al-wasi fi nasahra nudiya salat. Ya, salatnya tata caranya sama gitu ya. 2 rakaat dengan bukan seperti sholat id biasa, tapi bukan takbir yang tadi ada 5 ada 7 enggak gitu ya. Kemudian setelah itu ada 2 khutbah seperti khutbah Jumat, ada duduk di antara 2 khutbah tadi. Kemudian ketika khotib menyampaikan khutbah, nanti ada simulasi, bukan simulasi ya, apa istilahnya ya? Kalau yang saya lihat misalkan peci ini teman-teman, kita ngasih isyarat gitu. Misalkan nih peci saya kan gini ya, peci saya gini. Nanti ketika selesai khutbah, khatib bilang gini, ya sekarang balikan pecinya, balikan yang tadinya misalkan sebenarnya sama aja, depan belakang hampir sama. Cuma ini kayak simulasi nih, kayak gini gitu. Ini kita berharap Allah mengembalikan atau membalikan keadaan yang tadinya kering menjadi hujan dan sebagainya gitu kira-kira. Kalau Rasulullah waktu itu pakai ridanya, pakai sorbannya. Jadi bagian yang ujung sini sama ujung sini ditukar kayak dibalik gitu. Nah, simbolis aja, simulasi aja kali ya. Tapi itu diantara sunnah juga. Baik. Yang selanjutnya salat jenazah, salatul janaiz. Ya, yang ketiga tata cara yang masyhur ya. Teman-teman udah masyhur dengan 4 takbir. 4 takbir. Takbir pertama Al-Fatihah tanpa baca doa iftitah.
Takbir kedua salawat kepada Rasulullah, takbir ketiga doa, takbir keempat juga doa isinya ya. Teman-teman mungkin sudah hafal doa-doanya dan itu termasuk sholat sunnah yang disebabkan oleh sesuatu, yaitu meninggalnya seseorang gitu ya. Nah teman-teman, menyolatkan mayit itu punya pahala yang besar ya. Bahkan kata Nabi itu yang menyolati mayit itu mendapatkan satu gunung Qirat, mungkin segede gunung Uhud mungkin ya, pahala segitu. Kalau dia sampai mengantarkan ke kuburannya, tambah lagi satu Qirat, berarti dapat 2 Qirat pahalanya sekaligus, Masya Allah. Nah teman-teman, kenapa kita perlu menyolati jenazah? Ini ada sebuah hadis yang langsung saya coba loncat ke sini ya. Ada hadis yang Nabi mengatakan, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahu Allahu azza wa jalla fihi. Tidaklah salah seorang muslim meninggal kemudian disolati oleh 40 orang ya, yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, maka Allah dengan izin Allah nanti akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Makanya teman-teman, kalau nanti ini teman-teman lagi di satu masjid di mana gitu, tiba-tiba setelah sholat zuhur gitu, para jamaah setelah ini ada sholat jenazah gini gitu ya. Nah teman-teman jangan langsung kabur, sayang sekali itu pahala. Jangan langsung sok sibuk juga, ada deadline nih ya. Ya boleh aja sih, tapi kalau ini dilewatkan rasanya sayang sekali gitu. Ya sebagaimana kita ingin disolati banyak orang, kita menyolatkan mereka juga gitu loh, yang sudah meninggal khususnya ya. Baik, kemudian sholat yang keempat, Ar-Rabi'ah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu juga ada sholat sunnah yang disebabkan sesuatu, sebabnya kita masuk masjid, nah itu ada sholatnya gitu maksudnya. 2 rakaat ya, dan ini juga diantara adab masuk ke dalam masjid. Bahkan sholat sunnah tahiyatul masjid itu Rasulullah pernah menegur orang yang ketika Rasul khutbah gitu ya, ada orang yang tiba-tiba langsung duduk aja di hari Jumat. Rasul sampai bilang, kamu sholat dulu terus kamu berdiri terus sholat 2 rakaat gitu ya. Makanya ini diantara hak masjid adalah kita sholat 2 rakaat itu ya. Nah ini teman-teman, untuk juga supaya diperhatikan adabnya ketika kita bersama atau ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita disunahkan sebelum duduk untuk sholat 2 rakaat. Kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram bisa dengan tawaf ya, dengan tawaf gitu ya. Nah kemudian ada pembahasan, gimana kalau saya masuk masjid di waktu-waktu yang diharamkan sholat. Misalkan saya masuk masjid menjelang maghrib gitu ya. Maghrib ini ada waktu dilarangnya sholat, hampir maghrib. Gimana? Sebagian ulama membolehkan ya sholat aja, karena ini ada sababun arid. Tadi ada sebab yang menyebabkan tadi, bukan semata-mata dia sholat aja, enggak, tapi ada karena dia masuk masjid, maka dia harus beradab dengan masjid dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid gitu ya. Baik, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Itu tadi menurut pendapat Imam Syafi'i ya. Jadi sholat aja, mau pada asar, mau pada subuh, selagi masuk masjid ya sholat aja gitu ya. Kemudian ada sebuah hadis, lamma ruya annahu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini annahu shalla rak'ataini ba'da al-'asri faqila lahu amma nahaitana an hadha. Ya Rasulullah, kenapa kamu sholat 2 rakaat di waktu yang kami kemarin dilarang olehmu? Kata beliau, huma rak'atani kuntu usalliyahuma ba'da dhuhri fashaghalani anhumal wafd. Sebenarnya 2 rakaat ini saya lakukan di ba'da zuhur, cuma saya banyak tamu, saya qadha. Masya Allah, Rasul mengqadha salat sunnah gitu ya.
Baik. Yang ini teman-teman itu sholat tahiyatul masjid. Yang kelima teman-teman, al-khamisah rak'atani ba'dal wudu. Sholat sunnah wudu setelah wudu ya. Sebagaimana Rasul pernah berkata kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, wahai Bilal, aku mendengar apa kata Nabi, qala dakhaltul jannah fara'aitu bilalan dakhaltul jannata fara'aitu bilalan fiha faqultu li Bilal bima sabaqatni ilal jannah. Aku masuk ke surga, tiba-tiba aku temukan Bilal ada di dalam surga. Terus Rasul bertanya kepada Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? Kata Rasulullah. Faqala Bilal menjawab, la a'rifu syai'an illa anni la uhaddithu wudu'an illa usalliya illa ahdithu wudu'an illa usalli aqibaihi raq'atayn. Saya enggak punya amalan apa-apa sih Rasulullah. Cuma saya setelah wudu saya biasa sholat 2 rakaat. Ini sunnah wudu nih. Itu gara-gara Bilal. Dan di hadis yang lain, wallahu a'lam, Bilal ketika ditanya, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu sudah di surga, apa amalannya? Kira-kira jawabannya hampir sama kayak gitu ya. Yang keenam, rak'atani inda dukhul manzil wa indal khuruj. 2 rakaat ketika mau masuk rumah atau keluar rumah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, idza akhrajta min manzilika fasalli rak'ataini ya tamna'uka min makhrajis su' wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini tamna'uka min madkhalis su'. Kalau kamu keluar dari rumah, sholatlah 2 rakaat supaya kamu dilindungi oleh Allah dari tempat keluar yang buruk. Sebagaimana kalau kamu masuk ke dalam rumah, sholatlah 2 rakaat karena kau dilindungi dari tempat-tempat yang buruk, dari sebelumnya dari tempat-tempat yang buruk. Ya, kemudian salatul hajah. Maaf, yang keenam salat al-istikharah, salat istikharah teman-teman ya. Teman-teman perlu meminta jawaban gitu dari Allah. Kemudian dimulai dengan salat 2 rakaat seperti biasa, baca Al-Fatihah, baca ayat setelahnya dan lain sebagainya. Kemudian ada doa khususnya di situ. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqadratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa 'aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa barik li fihi thumma yassirhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibatu amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifni anhu wasrifhu anni waqdur li khairan aynama kana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doanya teman-teman bisa cari di internet juga. Rasul mengajarkan kita sholat istikharah, kata Jabir bin Abdullah, sebagaimana Rasul mengajarkan kami Al-Quran. Kata Nabi dalam hadis yang lain, idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'ataini tsumma liyasammil amra. Kalau ada sesuatu, kata Nabi, salatlah 2 rakaat agar lebih liyasammil amra, agar mungkin bisa menentukan pilihan gitu ya. Yang ke-8 salat hajat. Salat hajat ini ya, kalau orang lagi faman, kata Al-Ghazali, faman dhaqa alaihi al-amru wa massatuhu hajatun fi salahi dinihi wa dunya ila amrin ta'adzar alaihi falyusalli hadhihi shalah. Kalau urusan lagi susah, lagi sempit gitu ya, maka hendaklah dia salat hajat ini nih. Seperti biasa ya. 2 rakaat gitu ya. Kemudian sambil baca doanya khusus, sambil beberapa dibaca, dan ini sebagaimana permintaan kita kepada Allah, kita ingin tenangan hati dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9 salatut tasbih ya. Salat ini ada, dia
tidak dikhususkan karena waktu dan sebab juga, bebas waktunya. Bahkan kata Ghazali, paling enggak seminggu sekali kita sholat ini. Kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak juga seumur hidup sekali, kata gitu ya. Ini ada beberapa hadis panjang, intinya ini sholat tasbih yang menandakan kita diminta untuk sholat ini ya. Teman-teman nanti bisa sholatnya 2 rakaat juga gitu ya. Wa in zada ba'da tasbih qaul la haula wala quwwata illa billahil azim fa hum hasan. fa hadhihi salatul ma'thur la yastahabu syai'un min hadhihi nawafil fil awqatil makruha illa tahiyatul masjid wa ma aradnahu ba'da tahiyyah min raqatil wudu' wa salatis safar wal khuruj wal istikharah fala li'anna nahy muakkad. Itu beberapa ya. Kemudian hadisnya tadi beberapa jelas ya, dan ini pembahasan terakhir judulnya Asrarun Nahi fi Awqatil Karahiyah, tentang apa hikmah di balik larangan-larangan waktu sholat. Pertama, kata Al-Ghazali, ahaduhuma at-tawaqqi min mudahati ibadati syams. Kita agar tidak masuk ke terjeblos pada penyembahan kepada matahari. Atsani al-ihtiraz min intishar syayatin, ya menjaga diri dari penyebaran setan di waktu-waktu yang dilarang itu gitu. Kata Nabi, inna syamsa la tatlu'u ma'aha qarnu syaitan fa idza tala'at qaranahuma wa idza irtafa'at faraqahuma fa idza istawat qaranahuma fa in zalat faraqahuma. Intinya penyebaran setan di situ di waktu-waktu itu. Yang ketiga, an-nasaliki tariqil akhirah la yuwadhibuna ala salati fi jamil awqat wal muwadhabatu ala namtin wahid min al-ibadati yurithul malal wa mahma mana'a minhu sa'atan zada an-nashatu wa ba'atha ad-dawa'i wal insanu harisun ala ma mana'a minhu fa fi ta'til hadhi. Itu beberapa tadi ya. Kata beliau, fahadhil muhimma la tatruku illa bi asbabin muhimma fi syart mithla qada'is salawat wa salat istisqa wal khusuf wa tahiyatul masjid. Kemudian beliau menutup, kamula kitabu asraris salati bihamdillahi wa aunihi wa husni taufiqih walhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah teman-teman, ini sebagai akhir dari pembahasan kita di kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha karya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan saya memohon maaf jika banyak salah-salahnya dan mohon dikoreksi atas pemahaman yang banyak kekurangan dan kesalahannya, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mari kita tutup pembacaan kitab ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.